promotor, Profesor Dr. Smith Tumanua, MA selaku penguji eksternal. Perkenalkan saya, Marno, program Doktor Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta ingin memaparkan disertasi yang berjudul Pembelajaran berbasis kasus pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA 40 Jakarta. Sekolah sebelumnya bahwa pendidikan agama menjadi penting, maka diperlukan cara agar materi dapat disampaikan dengan efektif dan diimplementasikan dalam kehidupan peserta didik. Oleh karena itu diperlukan adanya inovasi atau pengembangan dalam model pembelajaran agar dalam proses pembelajaran tidak membingungkan dan membosankan. Pembelajaran yang tepat, maka materi yang disampaikan menjadi efektif serta pembelajaran lebih menyenangkan. Di SMA 40 Jakarta, pelajaran agama Islam masih terdapat kendala. Itu ditandai dengan lebih besar 50% siswa yang pencapaiannya masih di bawah APR. Apalagi jika alat ukur diperluas dengan bacaan Al-Quran dan pengetahuan fikih dari jumlah rata-rata siswa sekelas yang berjumlah 36 siswa, hanya sekitar 5 siswa saja yang sekedar mengetahui hadis. Artinya terdapat 13,8%, sementara sisanya 86,2% yang tidak mengetahui. Sebuah gap yang sangat signifikan, sehingga dapat disimpulkan jika selama ini pelajaran atau pendidikan agama Islam yang diajarkan di jenjang SMA masih banyak terdapat kendala, di mana salah satu masalahnya terdapat pada model pembelajaran yang digunakan. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, model yang saat ini digunakan tidak menarik belajar siswa. Pembelajaran selama ini terpusat pada guru. Guru asik berceramah, sementara siswa entah mana. Siswa cenderung pasif serta kurang komunikatif antara siswa dan guru. Dari catatan-catatan tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk mengembangkan model pembelajaran yang mendorong peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. KKM pada mapel agama sangat rendah, hanya 13,8%, sementara 80% masih tidak tetap. Model yang digunakan masih bersifat konvensional, sehingga menghambat pemahaman pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Diperlukan inovasi dalam pembelajaran agar agama dapat dipahami secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran masih terpusat pada guru, sehingga ini menimbulkan kejenuhan pada peserta didik. Materi dan pembelajaran agama Islam masih diajarkan secara tekstual yang berakibat pada kurang maksimalnya pemahaman agama, maka dibutuhkan pemahaman kepada realitas kehidupan. Dari beberapa identifikasi masalah di atas, penulis memfokuskan pembahasan tentang pembelajaran berbasis kasus case-based learning pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan-kekurangan pada model pembelajaran sebelumnya, di mana pada model sebelumnya terdapat banyak permasalahan pada proses pembelajaran. Setelah diketahui letak permasalahannya melalui penelitian ini, kemudian model pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas dikembangkan dengan model pembelajaran case-based learning, sehingga pembelajaran menjadi tercapai dan efektif serta memberikan pengalaman belajar dengan menjawab masalah melalui kejadian kasus. Nah, sekarang saya ingin Pak Nono menjelaskan kepada kami bagaimana sesuatu yang datang dari Tuhan itu kita dekati dengan kasus. Nah, kasus
kasus itu kan something happening in the society. Jadi sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana itu Pak untuk menjelaskan bahwa sekarang PAI didekati dengan kasus, padahal PAI itu adalah something coming down from the heaven, gambar dari sesuatu yang datang dari Tuhan, dari Tuhan, dari atas ke bawah, kasih ke bawah ke atas, kan itu kan. Itu gimana Bapak menjelaskannya? Produk di app Android, iOS, itu ada beberapa produk yang hasil disertasi dari nama-nama saya ada di situ. Cuman teman-teman ada yang dijual app-nya itu, ada yang dijadikan yang legacy, gratis atau dengan harganya untuk jual beli ya. Saya nggak punya Android. Teman-teman yang banyak Android membuat program aplikasi di Android bagus. Ya. Tadi mulai dari P2M ya, bisa buka lembaga training dan sebagainya. Nah, terus jangan lupa membuat satu produk yang Pak Mano bahkan produknya banyak, bukunya banyak. Nah, saya kalau hasil risetnya ya jadikan buku referensi. Hadirin sangat berupaya atas nama Ketua Sidang untuk menyampaikan hasil evaluasi tim penguji pada hari ini atas nama Prof. Mano yang terdiri dari tim penguji, ketua, merangkap penguji saya sendiri, sekretaris penguji, merangkap penguji Profesor Dr. Dedi Rosada MA, promotor Profesor Dr. Basuki Wibawa dosen, ko-promotor Dr. Popi Wanda MPD, penguji internal Profesor Dr. Muhammad Sarif MPD, dan penguji eksternal Profesor Dr. Rusmin Tumanggur MA. Berdasarkan hasil evaluasi tim penguji, maka Saudara Prof. Usman dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan atau amat baik dan menjadi lulusan ke-46 dari program Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Adapun revisi diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Untuk itu perkenankan saya atas nama pimpinan universitas dan pimpinan program studi program Doktor Pendidikan Agama Islam menyampaikan tanda kelulusan. Kepada Dr. Mano, Oh ya, jadi disertasi ini memang boleh dibilang di Indonesia belum ada dengan judul ini, ya. Pembelajaran berbasis kasus untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMA 40 Jakarta. Jadi memang belum ada untuk di Indonesia. Baru kali ini atas anjuran dan bimbingan dari Prof. Basuki Wibawa, karena mereka adalah pakar dan ahli di dalam riset di mana-mana. Saya kira itu studi kasus untuk waris. Ya, studi kasus untuk waris yang sebenarnya kualitatif, tapi ada kuantitatifnya juga. Kuantitatifnya karena kita memang berbasis data. Dengan data itu kita olah, ternyata dengan mempelajari dengan diterapkannya pembelajaran berbasis kasus ini, siswa itu prestasinya sangat spektakuler. Tadi sampai 93% tadi kita
uraikan. Jadi sangat baik dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama saya akan mencoba mengembangkan lagi dengan buku-buku yang akan diterbitkan. Sekiranya itu. Terima kasih. Temuan baru sangat jelas temuannya ya. Cuman masih namanya pas pemarang masih perbaiki namanya. Mungkin namanya PGMBP atau apa. Jadi ada temuan baru, prosedur pembelajaran dari mulai bikin dari 10 proses, di materi 6 proses dia membuatnya 5 proses. Nah, prosesnya itu dari analisis, dari ada data, kemudian ada kasus, kemudian ada analisis, kemudian ada pembahasan sampai nanti disseminasi hasil pembahasan. Saya kira temuan ini sangat original dan dia sangat novelis. Kira gitu ya, cukup ya. Iya, artinya kita syukuri alhamdulillah bahwa hari ini kita bisa meneruskan kembali program doktor pendidikan agama Islam yang ke-46 ya. Dan tentunya Dr. Marmo yang hari ini memberikan disertasinya telah memberikan warna lagi kepada dunia pendidikan, khususnya dalam model pembelajaran pendidikan agama Islam. Dengan adanya artinya model-model pembelajaran yang telah ada, sekarang ada satu model yang baru lagi, yaitu dengan kasus atau kasus based learning yang mungkin bisa dinikmati dari beberapa materi-materi ajar yang ada di pendidikan agama Islam di sekolah atas ya. Nah, oleh karena itu kita tunggu beliau telah memberikan satu modul yang berkaitan dengan materi dan nantinya akan berkembang dengan materi-materi yang lain tentunya yang cocok untuk kasus based learning ini yang mungkin lebih kepada bagaimana siswa mendapatkan pengertian, pengetahuan dengan realita-realita yang ada dan tentunya dengan basic pendidikan agama. Kalau di dalam agama Islam tentunya Al-Quran dan hadis, hukum-hukum yang ada dan lain sebagainya. Saya rasa.